Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan bapak-bapak racing. Ngevlog pertama pada kali ini adalah ngevlog pertama setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu, mumpung masih Syawal tahun 2023 atau 1444 Hijriah, Bapak-bapak racing mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kebudayaan Indonesia yang saling bermaaf-maafan setelah bulan Ramadan, tentunya bapak-bapak racing juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Kembali ke fitri kita ya, minal aidin wal faidin. Pada kesempatan kali ini bapak racing akan ngevlog yang ringan-ringan saja tapi sangat bermanfaat. Salah satunya adalah penggunaan bantu plus ya, penggunaan bantu plus ya. Jadi kalau zaman dulu waktu bapak masih muda, bapak racing masih muda, itu bapak bantu plus itu belum banyak ya, atau mungkin belum ada bahkan. Kalaupun ada pun mesti jarang ya. Tapi hari ini kita sudah banyak sekali melihat setiap bengkel, setiap penjual ban pasti di situ ada bantu plus ya. Apa sebenarnya keuntungan bantu plus ini dibanding dengan ban biasa? Karena bantu plus ini saat ini sangat diperlukan ya guys, termasuk orang-orang yang peleknya masih masih ruji jari-jari itu ya, itu juga bisa menggunakan bantu plus. Sekarang ini sudah banyak trik-trik atau hacking gimana caranya pelek jari-jari ya dengan ruji itu dia bisa menggunakan bantu plus dengan cara tentunya menggunakan ban dalam yang disoek ya, atau dibedah atau dibedel ya, kemudian dilebarkan dan akhirnya menjadi seolah-olah menjadi penutup lubang di pelek jari-jari tersebut, sehingga bantu plus yang dipasang di pelek jari-jari itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tetap nggak perlu harus pakai ban dalam. Jadi walaupun peleknya jari-jari, dia bisa menggunakan bantu plus ya. Nah, bantu plus ini bapak-bapak racing ini untuk kali ini sangat merekomendasikan teman-teman yang motornya belum pakai bantu plus, ini sangat disarankan untuk menggunakan bantu plus. Kenapa? Ada beberapa pengalaman tidak enak di zaman dahulu ketika bapak racing menggunakan Suprafit ya. Jadi dulu bapak racing pernah menggunakan Suprafit ya, pemberian orang tua ya. Jadi waktu itu pulang malam dari rumah Mbah di Aji Barang menuju ke Sampang itu pulang jam 9 malam, dan Suprafit itu masih pakai pelek jari-jari ya guys. Nah, sampai di Tinggarjaya ya, intinya di tempat penduduk itu ya, itu ban mengalami bocor guys, ban dalamnya bocor ya, ban dalamnya bocor. Tetapi waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 9 malam, yang artinya kalau jam 9 malam itu kan bengkel udah jarang atau bahkan tidak ada yang buka, itu pasti udah tutup ya kan. Nah, waktu itu terjadilah kempes itu, dan bapak-bapak racing akhirnya nuntun guys. Menuntun sejauh ya kan, pokoknya jauh lah intinya, nuntun motor ya, mendorong motor itu jauh mencari dan berharap ada bengkel yang buka ya. Kala itu sudah dalam benak itu, wah ini alamat ini dari Tinggarjaya menuju ke Sampang mau jalan kaki, itu kan sekitar berapa kilometer ya, sekitar 15 kilometeran lah kalau dari Sampang itu, lumayan jauh, bahkan lebih mungkin ya. Jadi termasuk ada beberapa pengalaman di jalan beberapa waktu yang lalu, bapak-bapak racing itu melihat banyak orang yang akhirnya harus nuntun harus
mendorong motornya karena ban bocor guys, dan kebanyakan mereka itu menggunakan ban bukan tubeless ya, walaupun peleknya racing tapi menggunakannya ban yang bukan tubeless gitu loh, kan sangat disayangkan. Jadi penggunaan ban tubeless ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian biasa ngisi PKK ngomongnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi netizen sekalian, penggunaan ban tubeless ini sangat mengurangi resiko kesengsaraan ketika kita bannya bocor di malam hari. Karena ban tubeless ini ketika bocor dia itu tidak akan langsung gembes ya, pasti. Dan biasanya kalau muatannya nggak berlebih, dia kempesnya itu akan berangsur-angsur, sehingga masih ada waktu atau cukup waktu bagi kita yang menyadari ban gembesnya itu bisa sampai ke tujuan atau pulang ke rumah dulu, baru nanti dipikirkan bagaimana cara menambal ban tersebut di hari berikutnya ya. Ini tentunya akan sangat mengurangi resiko kejahatan, mengurangi kengenesan gitu ya, ketika kita misalnya menggunakan ban biasa bocor di tengah jalan yang harus atau mengharuskan kita mendorong motor kita itu kan sangat-sangat sangat ngenes lah gitu ya. Kemudian efektivitas ya, efektivitas itu adalah manfaat menggunakan ban tubeless, ada efektivitasnya. Nih contoh ya, mohon maaf ban tubeless itu kan kalau rank harganya jarak antara ban tubeless dengan ban yang bukan tubeless itu kan biasanya di ban-ban standar radial gitu loh ya. Kalau ban-ban soft, medium itu biasanya udah tubeless semua. Tapi kalau untuk harian, motor-motor bawaan pabrik, motor-motor harian yang bannya sifatnya soft atau hard, itu kan hard maksud saya ya, atau untuk bawaan pabrik itu biasanya ada dua tipenya, yang tubeless dan yang bukan tubeless. Itu jarak perbedaan harganya itu kan paling maksimal 50.000 lah antara yang tubeless dan bukan tubeless. Bahkan seringkali cuma 40.000 atau 30.000 perbedaan harganya. Nah itu sebenarnya kan itu adalah peluang ya. Coba bayangkan kalau kita menggunakan ban yang bukan tubeless, itu kan harus ada ban dalamnya. Ban dalam yang bagus itu kan sekitar 40.000 sampai 50.000 lah. Itu IRC misal contoh, kan lentur. Lah itu sudah nambah 50.000 lagi ya kan, dibanding harus beli ban tubeless, kan lebih irit menurut saya. Belum lagi resiko ketika bocor di depan. Nah ketika sudah menggunakan ban tubeless atau ban non tubeless, ketika bocor saja ya, jadi bocor saja ini kalau ban tubeless ya itu cepat penanganannya, cuma di tubeless tarik lagi bisa, jadi penanganannya sangat cepat ya. Banyak yang sudah bengkel-bengkel yang sudah siap menempel ban tubeless. Tapi kalau ban yang bukan tubeless itu harus manasin kompor dulu, manasin besi dulu, agar ban dalamnya itu bisa ditempel dengan karet yang sudah disiapkan agar lebur gitu kan. Jadi memang efisiensinya dan resiko keapesannya di jalan itu lebih sedikit menggunakan ban tubeless, walaupun seolah-olah harga ban tubeless itu lebih mahal, tapi pas aslinya kalau kita hitung mulai dari manfaat dan juga harga, itu adalah ban yang bukan tubeless ini justru menghabiskan banyak duit ya kan. Yang pertama tadi bannya memang terlihatnya lebih murah, tetapi setelah memberi ban biasa kemudian ditambah dengan ban luar ban dalam, itu kan jadi sama, bahkan lebih mahal bisa jadi ya kan, dengan merek yang sama dan tipe yang sama gitu kan gitu. Nah ini kan sebenarnya ya gimana ya, pokoknya gimana pun kondisi peleknya tetap saya sarankan menggunakan tubeless, apalagi yang sudah racing. Kalau pelek racing ya alangkah baiknya pakai tubeless, jangan pakai yang ban dalam begitu. Jadi itu akan menguntungkan kita. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan adalah gimana sih kita bisa berkendara dengan tenang walaupun di malam hari. Takutnya kan ya namanya orang ya nggak tahu apesnya gimana, ban bocor, ban pecah, ban bocor misal contoh, itu ya bisa meminimalisir. Kalau motor-motor kecil bebek itu misalnya motor ban tubeless itu habis angin sama sekali itu masih bisa dikendarai guys. Jadi dinding ban tubeless itu, kalau yang ban tubeless itu dinding bannya itu tebel ya, jadi sehingga ketika bannya itu sudah habis sama sekali anginnya, itu dia masih bisa dikendarai
walaupun pelan. Tapi kalau ban biasa itu kalau hilang angin sama sekali itu kan melempes ya kan, pokoknya udah kempes, melempes dan yang kawan-kawan gitu. Oleh karena itu bagi teman-teman yang belum menggunakan ban tubeless atau bapak-bapak yang melihat atau ibu-ibu yang menonton video kali ini, saya sarankan apapun pelek Anda ya, menggunakan pelek jari-jari atau pelek apa namanya tuh, pelek racing, usahakan pakai ban tubeless. Bagi pelek jari-jari itu sekarang sudah ada cara untuk menggunakan ban tubeless, yaitu dengan cara ban dalamnya disobek, direnggangkan menutupi pelek, baru ban luarnya dipasang, sehingga fungsi ban dalam seperti pelek racing ya, jadi tidak ada celah gitu. Itu adalah cara modern untuk mereka yang ingin menggunakan ban tubeless tapi menggunakan pelek jari-jari. Itu saja guys. Jadi sangat worth it sekali ban tubeless pada zaman sekarang ini, terlebih kondisi jalan yang sudah tidak menentu, kemudian banyak paku atau kawat-kawat yang tidak jelas juga. Belum lagi kita punya urusan yang lebih penting dibanding harus mendorong motor ketika kita menggunakan ban biasa tapi bocor. Oleh karena itu saya sendiri mengajak untuk teman-teman sekalian menggunakan ban tubeless, bukan karena saya endorse ban tubeless, tetapi karena ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, kaula muda, semua pengendara sepeda motor agar berkendara dengan nyaman dan menghindari ketidaknyamanan berkendara ya, akibat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Oke, itu saja. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa juga klik tombol like serta komen di kolom komentar di channel ini ya. Share pengalaman ini, semoga bisa membuat teman-teman sekalian mendapat pengalaman berkendara yang lebih banyak, lebih bagus, sehingga terhindar dari sesuatu yang tidak enak. Semoga bermanfaat. Salam bapak-bapak racing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.